Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Doa dan harapan saya kita semua tetap berada dalam perlindungannya Tuhan, tetap berada dalam kasihnya Tuhan, tetap berada dalam damainya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, terangnya Tuhan menyinari hati, hidup dan pikiran kita, sehingga kita tetap semangat menjalani hari-hari ini dan kita tetap berada dalam perlindungan Tuhan di dalam kita menjalani setiap aktivitas kita. Hari ini senang sekali bisa menjumpai Anda dimanapun Anda berada dalam satu sharing kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Kejadian pasal ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sang perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dikatakan berbahagialah setiap kita yang hari ini mau membuka hidup kita, mau membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk dilawat akan kebenaran firman Tuhan. Tema atau topik yang saya angkat pada kesempatan hari berbahagia ini untuk kita pelajari, yaitu waspada dengan tipu muslihat iblis. Waspada dengan tipu muslihat iblis. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca, firman Tuhan yang baru saja kita renungkan, firman Tuhan yang baru saja kita selidiki, begitu jelas mengingatkan kepada kita, memberitahukan kepada kita untuk kita selalu waspada akan tipu muslihat iblis yang setiap saat, setiap waktu ingin mempengaruhi kita, ingin menguasai kita, ingin menjatuhkan kita, supaya kita dikuasai oleh dosa, dibelenggu oleh dosa, diikat oleh dosa, dan hidup di dalam dosa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, topik ini sangat menarik untuk kita bisa menapaki setiap kehidupan kita, untuk kita selalu hati-hati, waspada menjalani hari-hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa hari-hari ini bukannya baik, hari-hari ini bukan semakin hari semakin baik, tetapi hari-hari ini semakin hari semakin menuju kepada keburukan, semakin menuju kepada kejahatan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu tidak jemu-jemunya kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita untuk hidup selalu waspada, untuk hidup selalu berhati-hati, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tantangan kekristenan, tantangan kepercayaan kita, tantangan iman kita semakin hari semakin luar biasa, semakin hari semakin dahsyat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tanpa waspada, tanpa hati-hati, niscaya kita tidak akan mampu melewati jeratnya iblis, niscaya kita tidak akan mampu melewati tipu muslihat iblis, niscaya kita tidak akan bisa melihat jeratnya iblis sedang mengancam hidup kita, sedang mengancam kekristenan kita, sedang mengancam iman kita, sedang mengancam kepercayaan kita. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk selalu waspada dengan jeratnya iblis, saudaraku.
Dari pembelajaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita kembali untuk tetap berada dalam kewaspadaan, untuk tetap berada dalam kehati-hatian menjalani hari-hari ini. Saat ini iblis sedang mengintai. Saat ini iblis sedang memantau perjalanan hidup Anda dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Anda dan saya tidak berhati-hati, ketika Anda dan saya tidak waspada menjalani hidup ini, maka Anda akan jatuh ke jurang yang telah dibuat oleh iblis. Maka Anda akan jatuh terperangkap oleh jeratnya iblis yang sangat mematikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang pertama dalam kitab Kejadian pasal ketiga ini, di situ iblis menggunakan ular, ya, memakai ular untuk menipu daya, ya, untuk membelenggu, untuk mempengaruhi manusia yang diciptakan Allah, yang dibuat Allah, yang dibentuk Allah dengan begitu sempurna, serupa dengan Dia. Bagian yang pertama, adapun ular ialah yang paling licik dari segala binatang yang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Bahasa itu menarik. Bahasa itu sungguh luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pembukaan kata, pembukaan kalimat, apa yang diucapkan oleh Tuhan kepada manusia, apa yang difirmankan Tuhan kepada manusia, itu pula diucapkan, diperkatakan ular atau iblis ini kepada manusia. Dalam ayat kedua dikatakan di situ, saudaraku, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Lihat, saudaraku. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, dari sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis mendapatkan satu poin. Iblis mendapatkan satu poin. Satu jeratan yang begitu luar biasa. Dia memanfaatkan pohon, salah satu pohon yang ada di tengah-tengah taman, yang dijadikan Allah. Allah telah berfirman kepada manusia itu, jangan sekali-kali kamu makan ataupun raba buahnya, nanti kamu akan mati. Iblis memakai kesempatan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana cara iblis memakai kesempatan itu? Lihat baik-baik dalam ayat yang ketiga. Renungkan baik-baik. Selidiki baik-baik dalam ayat yang ketiga, saudaraku. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Betul, saudaraku, ini firman Tuhan yang difirmankan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa, saudaraku. Benar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi lihat ayat 4. Tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, dengar baik-baik. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali kamu tidak akan mati. Wow, saudaraku yang dikasihi Tuhan, super. Dahsyat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Apa yang difirmankan, apa yang diperkatakan oleh Yesus, apa yang diucapkan oleh Yesus, diputarbalikkan oleh iblis. Poin yang pertama untuk kita waspada, hati-hati dengan jeratnya iblis. Iblis bisa memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Ketika Anda tidak waspada, ketika kita tidak waspada, maka kita akan terjatuh, maka kita akan tersungkur dan tidak akan bangkit lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya. Kalimat tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selain iblis bisa memutarbalikkan kebenaran, iblis pintar memutarbalikkan fakta, dan iblis juga tahu apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kerinduan dalam hidup manusia. Ayat kelima, lihat baik-baik kembali ayat ini. Ya. Ayat demi ayat sungguh menerangi setiap hidup kita untuk kita selalu waspada. Iblis berkata, tetapi Allah mengetahui, saudaraku. Iblis berkata kepada Hawa, iblis, ya, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka, mata akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Siapa yang tidak mau? Siapa di antara kita, umat manusia ini, yang tidak mau seperti Allah? Tentunya saya dan Anda mau seperti Allah, amin. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, ketika kita berfirman, maka itu akan jadi. Dahsyat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dahsyat. Allah mengetahui apa yang menjadi kerinduan, keinginan kita, saudaraku yang dikasihi. Tetapi iblis, dia mengetahui cara yang sangat jitu untuk menjatuhi, yaitu manusia. Saat ini iblis sedang mencari cara bagaimana cara merobohkan iman, kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tidak waspada, maka kita akan terperangkap oleh jerat itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Iblis berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Ketika kita ingin melakukan kejahatan, hal yang jahat, saudaraku yang dikasihi, itu sungguh ya, terbuka jalannya. Ketika kita ya, ingin melakukan yang namanya kejahatan, terkadang kejahatan itu mengacak-acak pikiran kita, supaya apa yang dikatakan oleh firman Allah tadi, ya, itu kita pandang ya, kejahatan itu baik untuk dilakukan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, buah ini dilihat oleh perempuan ini baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, menarik hati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga saudaraku, perempuan itu terpengaruh, perempuan itu mengambil buah itu dan memakannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan perempuan itu juga ketika dia memakannya, dia tidak
memakannya sendiri dan dia memberikannya juga kepada suaminya. Dan suaminya pun ikut memakannya. Firman Tuhan mencatat, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika manusia itu telah memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, manusia terbuka matanya bahwa dia telah melakukan apa yang jahat, apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tipu muslihat iblis, saudaraku yang dikasih Tuhan, dapat kita lihat dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 di situ, saudaraku. Pencobaan di padang gurun. Iblis mengetahui, saudaraku yang dikasih Tuhan, momen-momen di mana saatnya untuk menggoncang iman dan kepercayaan, untuk dia memporak-porandakan iman dan kepercayaan kita, pendirian kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan saja, saudaraku. Oke lah, yang tadi itu manusia yang diciptakan oleh Allah. Sekarang anak manusia tunggal, yaitu Yesus Kristus sendiri, dia cobai, saudaraku. Di saat-saat Yesus sedang berpuasa, saudaraku, selama 40 hari. Dapat kita bayangkan, saudaraku, secara logika kita, secara manusia kita, selama 40 hari tentu kita telah merasakan dahaga, untuk haus, untuk lapar. Karena tidak makan, tidak minum, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lihat cara jerat iblis, tipu muslihat iblis untuk merayu, membujuk Yesus supaya Yesus jatuh dan mengikut dia, tunduk kepada dia. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gunung untuk dicobai iblis. Lihat baik-baik. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Iblis mengetahui Yesus sedang lapar karena dia sedang berpuasa selama 40 hari 40 malam. Ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lolos. Cobaan pertama, Yesus lolos. Merdeka. Menang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Cobaan yang kedua, saudaraku yang dikasih, dicoba lebih dari itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Iblis memakai firman Tuhan, saudaraku. Iblis menggunakan firman Tuhan untuk mengecoh Yesus, untuk mempengaruhi Yesus. Iblis tahu firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia memakai firman Tuhan itu untuk menjatuhkan Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan di situ, saudaraku yang dikasih? Yesus berkata kepadanya apa? Ada pula tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Menang. Ujian kedua menang, saudara. Merdeka. Merdeka. Menang. Yes. Ujian yang ketiga, saudaraku, yang tidak kalah hebat dari ujian kedua ini. Lalu, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya
dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, iblis memakai apa yang ada di sekitar. Iblis memakai kemegahan, keluar biasaan ciptaan Tuhan untuk mempengaruhi, untuk menipu, yaitu Yesus. Dari hal yang kecil, hal yang sedang, dan hal yang besar. Tapi inilah teladan yang diberikan oleh Yesus untuk kita tetap waspada di dalam jeratnya iblis. Iblis tidak akan berhenti. Iblis tidak akan pernah selesai untuk mengintimidasi, untuk menipu daya, untuk menjatuhkan, untuk merusak setiap kehidupan kita. Biarlah kita tetap berpegang teguh kepada Injil, firman Allah. Biarlah firman Allah ini menjadi pedoman yang kokoh, pedoman yang kuat di dalam setiap kehidupan kita, di dalam kita menjalani hari-hari kita, sehingga kita merdeka, kita kuat, kita menang di dalam nama Yesus. Kita hebat. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Hari-hari ini bukan menuju kepada kebaikan, tetapi menuju kepada keburukan, menuju kepada kebinasaan. Mampukan kami untuk mengendalikan hati kami, pikiran kami, hidup kami, untuk kami tidak jatuh, tidak hidup di dalam kegelapan, tidak hidup di dalam lumpuran dosa, tetapi kami hidup di dalam kebenaran-Nya Tuhan. Berkati kami semua, mampukan kami untuk tetap hidup berpegang teguh kepada Injil kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati kami semua dimanapun kami berada, mulai dari anak kecil, pemuda, remaja, kaum bapak, kaum ibu, kakek nenek, di dalam nama Yesus. Bapak berkati setiap usaha pekerjaan kami, bisnis kami, rumah tangga kami, iman percaya kami, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Mungkin ada di antara kami yang sakit, dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, hidup dikuasai oleh kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang diikat, dibelenggu oleh setiap kuasa-kuasa, ilah-ilah lain diputuskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami merdeka, di dalam nama Yesus kami menang, karena Tuhan hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.